Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dan baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa ya di tempatnya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama dan budi pekerti bab 2 tentang meyakini kodok dan kodar melahirkan semangat bekerja. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video ini dengan baik-baik ya agar kalian bisa memahami dengan baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Happy watching. Baik, di sini Ibu akan memberitahu apa saja materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu pengertian kodok dan kodar, yang kedua yaitu dalil-dalil tentang kodok dan kodar, yang ketiga yaitu kewajiban beriman kepada kodok dan kodar, yang keempat yaitu macam-macam takdir. Yaitu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video pembelajaran berikut. Ya, baik kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian kodok dan kodar. Kodok dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok menurut bahasa Arab berarti ketetapan atau ketentuan ukuran, takaran atau sifat. Kodok menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman Azazil. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir yaitu ketetapan yang terjadi. Dengan kata lain, takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kenyataan itu bernama qadar atau takdir. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar ini ya anak-anak. Yang baik ataupun yang buruk semua terjadi karena Allah Ta'ala. Seperti firman Allah yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Ada 4 prinsip yang harus kita ketahui ketika kita mengimani qada dan qadar. Yang pertama, kita harus iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak permulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku kekuasaannya dan bersifat menyeluruh. Yang keempat yaitu iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta dan yang lainnya adalah makhluk. Yaitu tadi penjelasan tentang pengertian qada dan qadar. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil tentang qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya silakan disimak baik-baik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya. Di antaranya menyatakan hal berikut. Disimak baik-baik, Ibu akan membacakan arti dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Ayat yang pertama, surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan takdir. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula ada pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat yang kedua yang menjelaskan tentang qada dan qadar.
Yang ketiga terdapat pada surah Al-Isra ayat 13 yang artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkanlah amal perbuatannya atau sebagaimana tetapkan kalung pada lehernya. Ya, berikut surah yang keempat yang menjelaskan tentang qada dan qadar dari surah Al-Takabut ayat 11 yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, itu tadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Baik, kita akan ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Silakan disimak baik-baik. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Takdir Allah merupakan iradat atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Jika tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, jangan lupa bersyukur ketika kita menemukan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas ya. Jangan mengeluh. Jadi semuanya kita jalani penuh dengan kesabaran. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Dan terkadang Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan kita daripada kita sendiri. Jadi jangan berkecil hati ketika kita meminta, namun yang diberikan bukan hal tersebut, berarti yang terbaik adalah yang kita jalani sekarang. Ya, itu tadi penjelasan dari kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Yaitu kita harus meyakini sepenuh hati bahwa qada dan qadar itu bahwasannya ada. Dan semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir ya. Disimak baik-baik ya. Masih semangat kan? Baik ya, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang macam-macam takdir. Silahkan disimak baik-baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir. Padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang arti dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Silakan disimak baik-baik. Ya, berikut penjelasan dari takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun ya. Contoh takdir mubram antara lain sebagai berikut. Contohnya, setiap makhluk pasti akan mengalami mati, atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung, seperti firman Allah yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Surah Ali Imran ayat 183. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk yang hidup pasti akan merasakan mati. Jadi sebagai umat muslim kita harus meyakini hal tersebut dan kita harus mencari bekal untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Baik, contoh selanjutnya, di dalam alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan atau ukuran sebab dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Seperti kayu yang mempunyai kemampuan yang berbeda dengan besi, manusia yang berbeda dengan kekuatan tenaga ini dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan dan bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tak pernah berhenti. Jadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti semuanya bermanfaat ya, dan semuanya pasti ada fungsinya. Jadi jangan, sebagai manusia kita tidak boleh berkecil hati jika kita berbeda dengan orang lain. Pastinya kita mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi jangan iri ataupun merasa diri kita tidak seberuntung orang lain. Pastinya kita mempunyai tempat
maksudnya tersendiri kenapa kita diciptakan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang takdir mualak, di mana artinya takdir mualak yaitu takdir yang masih dapat diubah atau melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada dirinya mereka sendiri. Quran Surah At-Ra'd ayat 11. Jadi dari situ kita dapat ambil hikmah bahwa ya kita bisa mengubah sebuah takdir jika kita berusaha dengan sebaik mungkin. Baik, itu tadi penjelasan Ibu tentang takdir mubram dan takdir mualak. Karena ini sudah materi terakhir, berarti sudah selesai penjelasan Ibu tentang bab 2 ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Jika ada ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar Google Classroom ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time.